Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari STI 5B dengan saya Erika Mahdia, saya Bella Fadilatul Ulani, saya Uzatul Farida. Kami akan mempresentasikan hasil review jurnal kami dengan judul 1. Pengolahan citra digital untuk identifikasi objek menggunakan metode hierarchical agglomerative clustering. 2. Pengolahan citra digital untuk keyboard virtual sebagai antarmuka pada aplikasi berbasis web. 3. Model aplikasi dokumen scanner menggunakan operator Penny dan kontur pada OpenCV berbasis desktop. Jurnal pertama dengan judul Pengolahan Citra Digital untuk Identifikasi Objek menggunakan metode hierarchical agglomerative clustering. Research problemnya, masalah penelitian ini berkaitan dengan tantangan dalam proses identifikasi objek pada citra digital, terutama ketika objek yang berbeda menunjukkan karakteristik warna dominan yang serupa. Keterbatasan ini dapat mengakibatkan hasil identifikasi yang buruk yang menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut untuk meningkatkan algoritma atau metode yang digunakan dalam proses identifikasi. Research methodenya yang low level. 1. Pengumpulan data citra digital, yaitu mengumpulkan gambar digital yang akan digunakan selama fase pelatihan dan pengujian. Gambar ini harus mencakup berbagai objek dengan warna yang berbeda untuk memastikan keberagaman dalam dataset. Yang kedua, ada pra-pemrosesan gambar, yaitu melakukan pra-pemrosesan gambar seperti penghibahan ukuran, pergantian format, dan penghilangan noise agar gambar siap untuk analisis lebih lanjut. Yang ketiga, ada representasi pixel, yaitu mengonversi gambar menjadi representasi pixel yang terdiri dari komponen warna RGB. Misalnya, untuk setiap pixel diperlakukan sebagai titik data dalam prosedur pengelompokan. Research metode kedua ada mid-level. Pada tingkat ini, metode mulai menggabungkan informasi yang terkandung dalam fitur untuk menciptakan model objek yang lebih canggih. Ini juga mencakup pengelompokan objek menggunakan teknik hierarchical agglomerative clustering yang bertujuan untuk mengelompokkan piksel berwarna serupa dan jarak mereka. Teknik ini berupaya untuk menemukan cluster dan pola dalam data gambar. Level yang ketiga yaitu high level. Fokus dalam level ini lebih kepada interpretasi dan pengenalan objek. Level ini membutuhkan penggunaan algoritma dan model pembelajaran mesin yang lebih rumit dalam pengelompokan serta pengklasifikasian objek yang telah diekstrak. Dalam hal ini, sistem dapat memberikan hasil identifikasi dengan tingkat akurasi yang lebih tinggi dan sesuai dengan konteks aplikasi. Selanjutnya, research objective. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan identifikasi objek pada citra digital dengan menggunakan metode hierarchical agglomerative clustering. Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi tantangan yang muncul ketika objek yang berbeda memiliki karakteristik warna dominan yang serupa, yang dapat mengakibatkan hasil identifikasi yang buruk. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil identifikasi yang lebih akurat dan relevan dalam konteks aplikasi pengolahan citra digital. Kesimpulannya, penelitian menunjukkan bahwa penerapan metode hierarchical agglomerative clustering dapat meningkatkan identifikasi objek dalam pengolahan citra digital, terutama terkait dengan objek yang memiliki warna berbeda dengan jelas. Proses pengelompokan piksel berdasarkan nilai RGB memungkinkan sistem membentuk set warna yang hampir identik dan meningkatkan akurasi identifikasi. Namun, salah satu keterbatasan dari penelitian saat ini adalah bahwa penelitian ini telah menemukan area di mana objek yang memiliki perbedaan rentang warna yang sama sehingga menghasilkan hasil identifikasi buruk. Perlu dicatat bahwa meskipun hasil yang baik dari pengenalan otomatis objek dengan menggunakan algoritma hierarchical agglomerative clustering,
Masih dibutuhkan percobaan lanjutan untuk mengatasi keterbatasan tentang titik-titik kunci dari pengenalan. Secara keseluruhan, percobaan ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan metode yang lebih maju dalam pengolahan evaluasi yang semoga bermanfaat di bidang seperti analisis data medis dan pemantauan lingkungan. Review jurnal kedua berjudul Pengolahan Citra Digital untuk Keyboard Virtual sebagai antarmuka pada aplikasi berbasis web. Research problemnya, masalah penelitian ini berfokus pada tantangan dalam mengembangkan sistem keyboard virtual berbasis pengolahan citra yang efektif untuk interaksi pengguna dengan komputer. Research methods low levelnya. 1. Pengumpulan data dasar. Mengambil gambar menggunakan webcam untuk mengamati ujung jari telunjuk tanpa menerapkan teknik pemrosesan yang canggih pada awalnya. Yang kedua, pengamatan awal. Mencatat kondisi di mana jari dapat terdeteksi, misalnya jarak dari webcam, kondisi pencahayaan, dan menerapkan algoritma yang canggih untuk analisis. Yang ketiga, pengujian sederhana. Melakukan uji dasar untuk melihat apakah jari dapat terdeteksi di bawah berbagai kondisi seperti latar belakang yang berbeda atau jarak, yang tidak memerlukan teknik pemrosesan gambar yang maju. Mid-level. Pada tingkat ini, pemrosesan citra menggunakan algoritma seperti hard cascade classifier untuk mendeteksi ujung jari telunjuk dari gambar yang diambil oleh webcam. Selain itu, analisis data dilakukan dengan menghitung persentase keberhasilan deteksi berdasarkan berbagai kondisi, seperti jarak, pencahayaan, dan latar belakang. Metode ini juga melibatkan pengujian hipotesis untuk mengevaluasi pengaruh jarak ujung jari terhadap tingkat deteksi, serta pengembangan prototip sistem keyboard virtual yang dapat diuji dalam kondisi nyata. Terakhir, pengujian kinerja dilakukan untuk mengevaluasi waktu respons dan akurasi dalam menampilkan karakter pada keyboard virtual. Pendekatan ini berfungsi untuk menghubungkan observasi dasar dengan analisis yang lebih mendalam dan pengembangan sistem yang lebih kompleks. Yang terakhir, high level. Pada tingkat ini mengacu pada keterlibatan machine learning yang menjangkau dimensi pelatihan hard cascade classifier model kepada dataset yang beragam demi meningkatkan akurasi banyaknya ujung telunjuk yang terdeteksi. Selain itu, pendekatan ini juga menyangkut kepada penggunaan arsitektur sistem yang memungkinkan adanya koneksi real-time antara klien dan server yang memudahkan transmisi data image via websocket. Prosedur pengujian dilakukan di bawah berbagai kondisi lingkungan untuk mengukur ketahanan sistem dalam hal perubahan pencahayaan dan latar belakang, dan fokus spesifik pada waktu respons dan tingkat kesalahan dalam penampilan karakter dilakukan. Research objective. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi ujung jari telunjuk dengan presisi tinggi yang menerapkan teknologi pengolahan citra, khususnya metode hard cascade classifier. Selain itu, penelitian ini menentukan jarak antara ujung jari telunjuk dan webcam untuk memungkinkan deteksi yang efektif dan menganalisis pengaruh faktor lingkungan seperti pencahayaan dan latar belakang terhadap kemampuan deteksi ujung jari sistem. Kesimpulannya, dapat disimpulkan bahwa metode yang digunakan untuk mengidentifikasi ujung jari telunjuk menggunakan hard cascade classifier telah berjalan dengan cukup baik. Jarak terbaik antara ujung jari telunjuk dan webcam adalah antara 20 hingga 35 cm, di mana sistem mampu mendeteksi ujung jari dengan akurasi yang baik. Namun dalam mendeteksi ujung jari pada latar belakang yang bervariasi dan pada ruangan dengan banyak barang yang menyebabkan kesalahan dalam mendeteksinya. Waktu respons untuk menampilkan karakter cukup lama, sekitar 3 menit 28,838 detik, dan sistem sering melakukan kesalahan saat menampilkan karakter yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, keyboard virtual yang dikembangkan dalam penelitian ini belum dapat dijadikan antarmuka yang efektif untuk aplikasi web. Penelitian ini menunjukkan perlunya pengembangan lebih lanjut untuk meningkatkan akurasi dan responsivitas sistem agar dapat digunakan secara lebih efektif. Yang ketiga,
yaitu judul jurnal, model aplikasi dokumen scanner menggunakan operator Kenny dan kontur pada OpenCV berbasis desktop. Research problem. Masalah yang ditemukan yaitu bagaimana perannya aplikasi desktop yang berfungsi sebagai pemindai dokumen yang bisa memperbaiki gambar yang telah dihasilkan melalui kemampuan peningkatan gambar dalam teknik pengolahan citra digital. Masalah yang sering muncul meliputi penurunan kualitas gambar karena noise, kontras yang tidak sesuai, serta deteksi tepi yang kurang akurat. Research method yaitu low level. 1. Menggunakan metode dasar dalam pengolahan citra, mengidentifikasi masalah terkait kualitas citra seperti noise dan kondisi pencahayaan yang tidak konsisten. Selanjutnya, width level. Pada tingkat menengah, metode penelitian mencakup penerapan model butterfly untuk pengembangan sistem. Model ini terdiri dari langkah-langkah mulai dari analisis kebutuhan untuk membangun aplikasi pemindai dokumen berbasis desktop. Tahap ini berkaitan dengan kebutuhan untuk pustaka open source seperti menggunakan Kenny dan kontur untuk mendeteksi dan memperbaiki tepi objek dalam citra. Terus bahasa pemrograman, kebutuhan perangkat keras, dan kebutuhan perangkat lunak. High level, yaitu ini termasuk penggunaan algoritma deteksi tepi seperti operator Kenny untuk meningkatkan kualitas citra dan menghasilkan citra baru melalui standar pengolahan citra digital menggunakan pustaka OpenCV. Penelitian ini juga menyarankan eksplorasi lebih lanjut tentang metode deteksi tepi yang berbeda untuk studi mendata. Selanjutnya, research objektif. Membangun aplikasi scanner dokumen berbasis desktop yang mampu memperbaiki dan meningkatkan kualitas citra menggunakan metode pengolahan citra digital. Mengimplementasikan algoritma Kenny dan kontur dalam proses deteksi tepi untuk menghasilkan citra dokumen yang lebih jelas dan akurat. Menyediakan solusi yang memudahkan pengguna dalam mengonversi dokumen fisik menjadi dokumen digital berkualitas tinggi. Terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya yaitu dari penelitian ini bahwa aplikasi pemindaian dokumen berbasis desktop yang dirancang menggunakan OpenCV berhasil memperbaiki dan meningkatkan kualitas citra melalui pengolahan citra digital. Aplikasi ini mampu mendeteksi tepi menggunakan algoritma Kenny dan menghasilkan citra yang lebih baik, sehingga memudahkan transformasi dokumen fisik menjadi format elektronik yang lebih mudah untuk disimpan dan dibagikan. Proses pengembangan mengikuti model waterfall dan melakukan pengujian untuk memastikan fungsi aplikasi berjalan sesuai harapan. Penelitian ini juga menyarankan eksplorasi lebih lanjut mengenai metode deteksi tepi lainnya untuk penelitian mendatang. Selanjutnya kita akan menunjukkan open source atau eksperimen kami untuk membuat dokumen scanner. Yang pertama, import library yang dibutuhkan OpenCV, Emotils, dan Sticky Image. Kemudian masukkan kode-kodenya. Ini kode digunakan untuk membaca gambar. Kemudian yang ini kode digunakan untuk meresize image. Kemudian yang ini kode digunakan untuk berubah menjadi abu-abu. Ini digunakan untuk menerapkan detektor tepinya. Ini digunakan untuk menemukan kontur terbesar. Kemudian kode ini digunakan untuk mengelilingi 4 sudut kontur dokumen. Ini digunakan untuk menggunakan perspektif web untuk mendapatkan gambar yang kita inginkan nanti. Kemudian pada transform kita buat modul
transformasi, lalu import library NumPy dan OpenCV. Kemudian ini kode fungsinya untuk memesan koordinat dari titik sudut dokumen. Kemudian ini untuk menghitung koordinat sudut gambar baru dan mendapatkan bidikan overhead. Kemudian yang ini kode digunakan untuk menerapkan ambang adaptif dan menyimpan output yang dipindahi. Kemudian ini kode untuk menampilkan outputnya. Kita coba. Maka akan muncul tampilan pertama seperti ini. Meresize image, mengubah gambarnya. Kemudian kita klik OK. Lalu ini mengubah gambar menjadi abu-abu. Kita klik OK. Kemudian ini tepi gambar. Klik OK. Ini titik sudut ini, titik sudut. Klik OK. Kemudian ini transformasi atau distorsi. Klik OK. Gambar sudah terscan. Oke. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.